cuman depan kamera joget-joget pakai baju ketat. Main di sosial media bisa mengubah hidup Pak. Bahkan orang-orang yang membuat konten edukasi itu lebih susah naik daripada konten yang tidak beredukasi. Kita bahas sosial media. Sosial media yang ku tahu tuh kalau bisa dimanfaatin dengan agak pintar dikit lah ya. Bisa kaya sih Bang. Kaya enggak menghasilkan ya. Kaya atau enggak itu kan tergantung kualitas video sih sebenarnya. Ada yang kaya tapi Bang? Ada, berarti bagus. Kan gitu. Dan kita juga nggak tahu kan dia kayaknya itu karena menghasilkan uang dari AdSense atau endorse. Yang jelas menghasilkan lah. Kaya atau enggak itu kan tergantung bagaimana cara menggunakannya aja. Banyak uangnya pun kalau dia boros ya sama aja. Kalau cerita yang pasti main di sosial media bisa mengubah hidup Pak. Merubah hidup atau enggak itu tergantung persepsi masing-masing. Ya bisa, ya merubah itu pasti. Bisa berubah jadi lebih baik, bisa berubah jadi lebih buruk. Oh gitu. Kalau dia sosial media itu bisa membuat orang lebih baik, yang pertama ya. Oke. Lebih baik itu pertama gini, mungkin dia itu orangnya nggak berani berekspresi. Dia nggak berani berekspresi atau dia nggak pede? Nggak pede, nggak berani ekspresi atau mengutarakan sebuah pendapat sambil berbicara depan kamera seperti sekarang ini kan. Nah, itu kan lebih baik untuk diri dia. Dia jadi berani ngomong depan kamera, ngasih pendapat segala macam. Nah, itu kan positif bagi dia. Nah, yang menjadi buruk untuk dia tadi, kalau informasi yang dia sampaikan tuh nggak berguna dan konten-konten dia itu ya seperti nggak ada edukasinya. Itu buruk. Itu buruk bagi si pengguna. Bagi si pengguna. Oh, disalah artikan ya. Disalah gunakan. Sebenarnya sosial media itu kan pertama kali dibuat untuk berbagi informasi dan mengekspresikan diri. Ya, betul. Kan itu sih sebenarnya tujuan positif dari si developer pembuat aplikasi. Tapi ada sebagian orang yang menyalahgunakannya. Contoh live streaming yang demi mendapatkan uang dari sosial media dia rela ngapain aja. Oh ya. Nah, bahkan sampai membuat diri dia itu jadi bacolnya orang gitu. Bahkan dia tuh contoh kebanyakan para wanita sekarang yang menggunakan sosial media, kebanyakan ya rata-rata nggak semuanya juga. Dia itu live streaming demi mendapatkan koin, uang, itu rela ngapain aja. Contoh ya berdandan seksi lah, apalah segala macam. Nah, kan itu tidak baik sebenarnya. Ya nggak baik memang. Menguntungkan bagi si konten kreator yang buat video karena dia dapat uang, tapi tidak menguntungkan untuk orang-orang yang tidak tertarik akan hal itu, tapi dia masuk timbul terus di beranda gitu. Oh, VIP-nya. FYP. Sorry, FYP. Nah, dia muncul terus. Ya, itu pula. Nah, kita sebut aja kayak aplikasi TikTok itu kan gitu. Penggunanya itu terlalu barbar sih kalau menurutku. Ya barbar sih, kan kemarin sempat diblokir juga ya. Iya, sempat juga bermasalah kemarin juga. Nah, kalau kita bicara ya salahkan platformnya lah, kalau nggak suka ya kau tinggal skip videonya. Iya betul gitu. Cuman satu orang yang men-skip, ada ratusan konten kreator yang dengan konsep yang sama melakukan hal seperti itu. Masa di skip semua? Iya. Ya betul. Ya kan nggak, kalau nggak suka kau tinggal blokir gitu. Iya betul. Cuman kan bukan kerjaanku memblokir itu. Harusnya developer juga bantulah filter yang kayak gitu-gitu tuh mending nggak usah gitu. Ya. Tapi logikanya developer nggak akan blokir itu karena semakin itu diblokir, developer yang buat aplikasi itu aplikasinya jadi sepi. Semua itu kalau kembali ke masalah genre, masalah persepsi pola pikir ya itu tergantung pribadi masing-masing aja sih. Kalau nggak suka ya udah sih. Kalaupun memang kamu nikmati ya udah nikmatin gitu kan. Tapi permasalahannya Bang, ibaratnya gini loh Bang. Kayak didukung gitu loh. Makin kesini jadi kesini-sini gitu. Makin didukung sama developernya. Ya, banyak juga pesaingnya jadinya gitu. Ya mereka sudah pasti akan membiarkan hal itu. Mereka itu nggak akan melarang dan nggak akan nge-ban. Tapi mereka, si developer ini akan membiarkan hal itu terjadi.
Yang bodoh makin bodoh. Yang bodoh makin bodoh, ya kau nikmatin lah kan gitu. Yang pinter ya mungkin bisa ngambil lah lahannya, tapi ya. Ya. Jadi ya gitu mereka itu juga nggak bisa nahan usernya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena kalau semacam ditahan aplikasinya sepi. Atau aku punya pikiran lain. Bisa jadi ya, namanya juga riset. Mungkin riset. Bisa jadi setiap negara tuh kayaknya isi usernya tuh beda-beda mungkin. Suka ini sebar, suka ini nggak sebar, nggak usah. Bukan tergantung negara sih kalau itu, tergantung orangnya sih kalau menurut aku. Jadi masyarakatnya yang udah memang agak-agak pintar mungkin, enggak lah nih, nah ini udah makin dalam. Iya, dan itu kan bukan tergantung negara sebenarnya, tergantung orangnya. Mau dimanapun dia, kalau memang dia suka dengan hal kayak gitu, konten kayak gitu ya pasti dia nikmati ya gitu. Ya. Nah, si developer bukannya sengaja membuat aplikasi itu untuk seperti itu, tapi dia membiarkan hal itu terjadi. Membiarkan ya. Biarin aja, terserah kalian mau kalian ngapain. Sama dengan nggak mengedukasi ya. Iya, konten yang viral itu kan konten yang kurang mengedukasi. Bahkan orang-orang yang membuat konten edukasi itu lebih susah naik, lebih sedikit peminat, lebih susah naik daripada konten yang tidak beredukasi. Kalau memang itu statementnya, atau apakah memang dari sananya, itu memang udah didesain sedemikian rupa. Kalau konspirasinya memang ya didesain segitu. Menurut aku lah, ini pendapat pribadi, ya. Itu sepertinya memang sudah dirancang seperti itu. Ya kalau kau menikmati hal itu, ya udah kau nikmatin lah. Aku kan cuma buat. Ya betul. Nah, kalau memang kau salah gunakan, itu kan salah kau. Bukan salahku. Bukan salah aku sebagai pembuat. Gitu. Ya. Setuju. Aku buat. Kau yang salah gunakan apa yang aku buat gitu. Ya itu salah kau dihujat orang dan segala macam. Dan jika kau terbentuk di mentalmu, sifatmu, karaktermu, salahmu juga. Ya iya. Aku nggak salah. Makanya itu ya didesain sebagus itu, ya memang didesain segitu gitu. Karena kalau ya kembali lagi gue bilang, kalau mereka pun membuat satu aplikasi terus disalahkan sama usernya, salahkan usernya. Demi mendapatkan uang dia rela melakukan apa aja kan tolong. Ya betul. Menjatuhkan harga diri gitu. Nah, sementara sosial media itu dibuat untuk menyebarkan informasi positif yang berguna bagi orang. Mengedukasi lah. Mengedukasi. Berarti muncul awalnya itu sosmed semua. Itu pada dasarnya berarti untuk mengedukasi. Setuju nggak bang? Ya iya. Semua sosmed. Harusnya seperti itu. Pada dasarnya ya. Menyebarkan informasi, menyebarkan. Apalagi sosial media yang bisa live streaming, itu kan dia memberikan informasi, mengedukasi. Ya contoh kalau kau pintar di satu bidang, bisa mungkin bahasa asing mungkin ya, kau bisa mengajari orang melalui live streaming. Ya oke. Kalau nggak bisa buat live private, ya udah kita buat live streaming. Siapa yang mau join kan silakan. Nah itu sebenarnya tujuan mengedukasi seperti itu. Nah, orang melakukan live streaming itu kan dapat balasan dari si developer. Contoh kayak mungkin dapat royalti. Royalti ya. Penghargaan lah ya. Dapat bayaran lah dari si developer kan. Karena si pelaku live streaming ini memberikan informasi dan juga membantu memperkenalkan aplikasi ini. Dapat bayaran. Tapi kebanyakan orang sekarang buat channel atau buat akun di live streaming itu dia nggak akan peduli konten dia ini berguna apa enggak selama dia dibayar dilakukannya walaupun apapun kerjaan itu yang buat rusak jadinya sistem pola pikir orang. Bahkan aku udah baca risetnya, banyak juga YouTuber lain yang bahas masalah aplikasi satu biji ini, TikTok itu sangat berbahaya bagi orang katanya, karena itu bisa menurunkan IQ dan tingkat konsentrasi. Disajikan secara instan dan cepat. Ya. Orang nggak mau belajar. Dan orang pun juga bakal betah di situ karena ya dari short-shortnya itu kan, dari video-video shortnya itu banyak gitu, nggak ada habisnya. Mau kau scroll dari baterai kau penuh sampai habis pun tetap ada itu isi video. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya.
Jadi ya, aku juga ngomong itu berdasarkan riset yang udah gue baca di Google juga, bahwasanya itulah yang banyak dibahas para youtuber, Tapi- bahwasanya TikTok itu seperti itu. Gitu. Tapi logiknya bang, logik atau logika terserah. Orang udah tahu efek, tapi masih dibikin bang. Iya, maksudnya aku tahu jawabannya. Tapi maksudnya gini, orang udah tahu efek, sama kayak rokok, orang tahu efek, tapi orang masih ngebuat, kan gitu. Tapi orang masih ngebuat, berarti kan dia sendiri, user sendiri, apa namanya, Yang membuat itu ya, menyetujuin. berarti kan si pelaku ini yang menyetujui dan suka gitu. Sekarang begini, Itu masalahnya. Apa kembali heran ke juga? kembali ke masalah sosial media yang bisa membuat orang kecanduan. Ya, Bentar-bentar buka HP, ya main TikTok, scroll segala macam. ya, video Itulah- pendek pokoknya. Itulah konsep yang dirancang sama developer. Gimana caranya kau betah di situ? Biar aplikasi dia ini terus digunakan. Ya, betul. Nah, efek kecanduan itu yang ditimbulkan dia mulai dari video-video pendek yang memberikan informasi bermanfaat, dan membiarkan beberapa konten kreator itu buat konten-konten yang sedikit vulgar lah, seksi gitu, Ya. dan membiarkan itu biar aplikasi tetap jalan. Tapi aku punya pendapat lain. Kalau bisa mungkin dari dulu ya kan, sosmed dibuat. Gitu. Apa aja lah. Kalau bisa, jadi peraturannya tuh gini, sebelum dia meluncurkan, jadi entah kayak jam sekian buka ya, jam sekian tutup gitu. Jadi orang nggak bisa buka kalau tutup. Gitu loh. Nggak ada gitu loh emang ya. Peraturannya nggak gitu Nggak loh. mungkin dia buat kayak gitu, karena kan si pembuat aplikasi ini juga bayar server, bayar website kan gitu. Ya kalau Untuk mungkin ya orang ini tahu nih bakalan nggak mengedukasi, bisa jadi ada bukanya, ada tutupnya, jamnya gitu. Ya kalau mereka main aplikasi itu seperti buka tutup toko, ya mereka rugi. Ngapain buka aplikasi kalau kayak gitu kan gitu. Siapa tahu. Nggak mungkin. Makanya mereka buat itu privacy policy, ada peraturan yang ada peraturan sebelum registrasi itu kan dibuat ketentuannya, syarat dan ketentuan penggunaan, minimal usia 18 tahun, konten vulgar itu dilarang segala macam. Tapi ya kembali lagi, peraturan itu kan cuma sekedar Peraturan ya, semua bisa dimanipulasi. Iya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya sekarang gini lah, anak SMP atau SD mungkin bisa daftar ke Google, nipu tahun lahir mungkin. Bisa. Ya ada umurnya baru 9 tahun, ya tinggal scroll aja, ganti umur dia jadi 20 atau 30 tahun kan gitu. Ya. Jadi apa dasar mereka itu menyatakan bahwa rasanya si user itu memang benar usia sekian, di atas 18 tahun gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada hal yang membuktikan hal itu gitu. Nggak ada. Bisa jadi ya kalau memang teknologi makin maju, setiap negara, terus ada mungkin kalau mau daftar sosmed harus verik muka dulu gitu. Jadi, nggak bisa, aku umurku sekian. Gitu. Mungkin nggak tahu ya. Ya kalau itu nggak tahu lah. Sampai sekarang aku belum ada jumpa kayak gitu sih. Kecuali pinjol. Ya, pinjol iya memang. Itu makanya kan bisa dipindahkan. Verik muka. Nggak bisa. Aku harus tamat sekolah dulu mungkin. Nah, bisa jadi. Tapi nggak tahu juga lah. Bisa. Tapi itu cuma dipinjol deh. Dipinjol doang ya. Jadi kamu daftar Instagram, TikTok, Facebook selama kau tersinkron dengan Gmail yang sudah kamu manipulasi tahun lahirnya, ya sah-sah aja. Kecuali pinjol ya? Nah, kecuali pinjol. Berarti sistemnya lebih canggih pinjol? Iya, mungkin. TikTok ini, dari semua sosmed aku main, TikTok paling barbar. TikTok itu paling barbar sih menurut aku. Barbar ya? Bahkan sampai PK itu yang kayak perang koin yang rela gitu, demi cuan, demi stiker, rela gitu, disuruh ngapain aja, gunting baju lah, mandi, demi viral kok kayak gitu kali lah. Yang herannya dia melakukan itu apa dia nggak berpikir? Yang herannya dia melakukan itu apa dia nggak berpikir keluarganya nonton, saudaranya nonton, kawan-kawannya nonton. Aku rasa kayak nonton sih bang, cuman ditegur, tapi mungkin kebanyakan yang nontonnya nggak tahu. Tapi nggak tahu ya,
makanya itu. Tapi ya apapun itu kembali ke diri masing-masing lah. Toh dia melakukan itu kan untuk ketenaran mungkin atau keuangan dia mungkin, ya urusan dia nanti kan di akhirat. Iya Gitu sih aja. memang. Aku secara pribadi kalau ada konten-konten kayak gitu akunnya aku blokir semua. Oh, blokir. Semak mata aku nengoknya. Semak ya. Pasti nomor satu yang di kepala pasti nggak ngedukasi dah. Itu ya. Itu satu. Kedua, konten gua tuh nggak bermanfaat. Cuman depan kamera joget-joget pakai baju ketat FYP. Apa sih dasarnya apa FYP itu? Coba? Sementara video yang bahasanya 1+1 sama dengan 2 enggak. Itu makanya. Engagement untuk sosial media ini kan semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, engagement gue naik gitu videomu. Walaupun Ya. konten gue tuh nggak bermanfaat. Tapi ya apapun itu ya kembali ke user masing-masing. Terserah kalau kalian nggak suka dengan pernyataan aku, itu urusan kalian. Kalau emang kalian juga sependapat sama aku, ya komen di bawah. Boleh. Kami bukan orang-orang yang suka melihat video-video kayak gitu. Cuman kami sering suka bahas-bahas yang kayak gini lah. Jadi konten yang kami sajikan bukan konten yang sekedar pengen viral atau apa. Kita hanya buat konten untuk keresahan. Jadi cerita malam ini sampai di situ dulu. Kami harap kalian mengerti apa yang kami sampaikan. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung itu terserah kalian lah. Ya. Oke. Ini udah di jam 02.59, hampir jam 3 pagi. Hampir udah 1 menit. Hampir 1 menit lagi jam 3 pagi. Biasa obrolan malam terjadi seperti ini dan agak sedikit ngelantur. Jadi kami harap kalian bisa mendapatkan poin-poin yang penting dari cerita kami. Oke? Komen. Komen. Thank you. Dadah.